Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Oleh karena kasih Kristus kita ada lagi sampai pada saat ini, dan kita diberikan kesempatan untuk mengikuti program Susanim pada sore malam hari ini. Kita akan melihat dan merenungkan, membaca firman Allah sebagai tuntunan di dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita. Dan untuk itu kita langsung saja, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Alkitab kita yang saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Ini akan menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini. Kitab Yesaya pasal yang pertama mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan melihat satu pasal ini. Namun saya mengajak ada bagian-bagian tertentu yang akan kita lihat bersama, kita baca bersama, dan kita renungkan bersama. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Saya baca terlebih dahulu dan saudara memperhatikan pada ayat ini. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda. Ayat yang kedua, pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Ayat 2, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara, pada kesempatan malam ini saya memberikan atau mengangkat sebuah topik, sebuah tema di dalam satu pasal ini, yaitu Allah menyelesaikan perkaranya dengan umatnya. Jadi kita garis bawahi, kita simpulkan pada satu kalimat ini bahwa Allah menyelesaikan perkaranya dengan umatnya. Dan aplikasinya di dalam kekristenan kita masa kini saat ini, yaitu sejauh mana kita bergantung penuh kepada Tuhan, sedalam apa kita membangun sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan, ya. Seberapa banyak kita mengintensifkan waktu kita memohon, berdoa, berseru kepada Tuhan untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara kita dengan Tuhan kita. Kita kembali kepada pasal ini, yaitu tentang keadaan tingkah laku kehidupan rohani umat Israel pada masa itu, ya, dijelaskan di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, ya. Dakwaan Allah terhadap umat Israel pada saat itu ada tercantum, tertulis pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Ini bunyi dakwaan Allah terhadap umat Israel, ya. Yang pertama, umat Israel ini tidak tahu berterima kasih. Ini yang perlu kita renungkan. Tidak tahu berterima kasih. Saudara bisa
menemukan di dalam ayatnya yang ketiga. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, perhatikan kalimat umatku tidak memahaminya. Itu menyatakan, menunjukkan bahwa umat Israel di sini adalah umat yang tidak tahu berterima kasih, tidak pernah mau memahami Allah yang sesungguhnya, tidak mau memahami tentang bagaimana pertolongan Allah terhadap bangsa ini sebelum mereka berada pada titik dan situasi yang seperti dijelaskan oleh Nabi Yesaya ini. Jadi mereka tidak ada upaya, tidak ada berjuang keras, tidak ada berusaha untuk memahami tentang campur tangan Tuhan terhadap bangsa ini. Mereka diklaim oleh Tuhan, didakwa oleh Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Kemudian bangsa ini, dakwaan yang kedua, bangsa ini adalah bangsa yang tidak setia. Nah, hati-hati, lawan katanya, bangsa yang tidak setia. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan terhadap gereja Tuhan adalah kesetiaan, ketaatan. Nah, bangsa ini adalah bangsa yang tidak setia. Ayat 2, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Artinya bahwa bangsa ini melalaikan tentang tuntutan Allah untuk menjadi umat yang setia kepadanya. Nah, itu sebabnya di dalam judul perikop, ya bukan judul pasal ya, judul perikop ini di atas ayat yang kedua itu adalah pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Nah, dakwaannya adalah ayat 2 dan ayat 3, yaitu dakwaan Allah terhadap umat Israel adalah bangsa yang tidak tahu berterima kasih, ya, suka-sukanya dia. Kemudian adalah bangsa yang tidak setia. Yang ketiga, dakwaan yang ketiga adalah mereka memberontak terhadap Allah. Dijelaskan dalam ayat yang ketiga. Ya, mereka memberontak terhadap Allah. Nah, inilah dan saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai ketiga hal ini Allah mendakwa kita. Ya. Sekalipun itu sifat-sifat dosa itu masih ada di dalam kehidupan kita, ya. Terkadang kita tidak setia, terkadang kita memberontak terhadap Allah, juga terkadang kita tidak mau memahami tentang kehendak Allah, tentang rencana Allah. Ini isi dakwaan. Nah, saudara, yang kedua adalah Nabi Yesaya sebagai saksi untuk memperkuat dakwaan Allah terhadap umat Israel. Itu tercatat dalam mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Nabi Yesaya adalah saksi kunci, saksi untuk memperkuat dakwaan Allah terhadap umat Israel. Celakalah, ayat 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan dan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menistah yang maha kudus Allah Israel dan berpaling melengkapi dia, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi ada saksi yang memperkuat tentang dakwaan itu. Nabi Yesaya menjelaskan di dalam ayat yang keempat sampai dengan yang 9 apa yang memperkuatkan dakwaan Allah terhadap umatnya, terhadap bangsa Israel. Ya, ayat yang keempat di sana dituliskan Allah kemudian memperlihatkan dosa-dosa, sebab-sebab daripada dosa itu. Celakalah bangsa yang berdosa,
yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, kemudian menistah yang Maha Kudus. Nah, jadi itu memperlihatkan sebab-sebab dosa. Inilah yang membuat karena menista Allah yang Maha Kudus, mereka kemudian menjadi jahat, mereka syarat dengan segala kesalahan yang memunculkan bangsa ini numpuk dosanya di hadapan Allah, dan itu diperkuat oleh Yesaya. Kemudian ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9 juga. Nah, di sana di dalam Nabi Yesaya sebagai saksi untuk memperkuat dakwaan Allah terhadap umatnya, di sana Nabi Yesaya memperlihatkan, bukan hanya memperlihatkan sebab-sebab dosa, tetapi juga memperlihatkan hukuman atas dosa itu, atas dosa daripada umat Israel dalam ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana memperlihatkan hukuman atas dosa-dosa tersebut. Nah, kemudian saudara, kita datang pada poin yang berikut, poin yang ketiga. Nah, Israel ya namanya manusia ya, selalu ada upaya, selalu ada berusaha, berjuang ya, untuk melakukan pembelaan, melakukan pembenaran diri sendiri. Itu sifat manusianya. Nah, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini umat Israel juga melakukan apa yang namanya yang disebut sebagai pembelaan. Mereka memunculkan pembelaan bagi mereka. Pembelaannya apa? Dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Ayat 11 sampai 14. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan, dan seterusnya. Jadi kita lihat umat Israel melakukan pembelaan. Pembelaannya apa? Berupaya untuk menyogok Tuhan, ya, berupaya untuk menyogok. Jadi itu menyogok di dalam firman Allah sudah jelas dikatakan adalah sebuah pertentangan dengan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan hal itu. Pembenaran bagi diri sendiri, yaitu tadi mau menyogok Tuhan dengan korban yang banyak-banyak. Ya. Jadi pembelaan umat Israel dalam konteks ini adalah mereka berupaya untuk melakukan persembahan korban yang banyak-banyak. Yang kedua, pembelaan yang kedua, mereka mau melakukan perayaan-perayaan besar. Untuk apa tujuannya? Itu adalah sebagai bentuk pembelaan diri terhadap dakwaan Allah bagi mereka, sebagai sebuah pembenaran bagi diri mereka, bahwa mereka bisa melunakkan hati Tuhan dengan persembahan-persembahan itu, dengan korban-korban yang banyak, dan dengan perayaan-perayaan hari-hari besar. Tapi apa kata Tuhan? Adalah sebuah kejijikan. Tuhan tidak terima sogokan itu, yang disebut di dalam ayat ini persembahan-persembahan yang banyak, korban yang banyak, perayaan hari besar yang banyak, ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu itu adalah sebuah pembelaan untuk mereka. Itu adalah sebuah sogokan untuk pembenaran umat Israel atas dakwaan yang Allah sampaikan, yang Allah dakwa terhadap mereka. Nah, Tuhan menjauhkan, kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal seperti itu ya. Jadi pembelaan umat Israel ada dua, mempersembahkan korban yang banyak-banyak, yang dalam ayat yang ke-11, yang kedua adalah melakukan perayaan besar, melakukan perayaan banyak-banyak,
dalam ayat 13 dan 14. Nah, kemudian kita datang kepada poin yang keempat adalah kesimpulan atau sebagai sebuah keputusan pengadilan Allah terhadap umat Israel. Nah, ayat yang mulai dari ayat 16 sampai dengan 31 di sana dijelaskan kalau kita membaca ya. Nah, isinya adalah isi keputusan pengadilan dalam ayat 19 sampai 18 kalau saudara baca di sana, yaitu panggilan supaya bertobat dan merenungkan apa yang sudah terjadi. Disarankan oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pertobatan. Dan kemudian isinya yang berikut adalah tentang janji dan hukuman diumumkan di sana pada ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ada janji Allah di sana, tetapi juga hukuman itu sekaligus diumumkan bagi mereka untuk umat Israel. Jika tidak setia lagi, jika masih memberontak lagi, jika masih tidak tahu berterima kasih lagi, dan jika masih mau melakukan kejahatan-kejahatan yang lain lagi. Ayat yang ke-21 sampai dengan 31 itu adalah cara melaksanakan putusan itu. Dan kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita, memberkati kita, dan salam sehat semuanya, penuh dengan sukacita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang besar, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Berkati kami semuanya, dan Tuhan kiranya menolong kami umat-Mu, jemaat Tuhan, dan kami hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, meteraikan akan isi firman-Mu yang kami terima sebagai renungan bagi kami, sekaligus sebagai bekal untuk perjalanan iman kami kepadamu. Mengampuni setiap salah dosa dan kekurangan kami, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa akan memberikan kami kemampuan untuk melakukannya. Kami berdoa dengan pengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera semuanya. Gerejaku adalah rumahku.